Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Axel Nobatonis. NIM saya 1903030037. Mahasiswa Sosiologi kelas A semester 3. Saya akan mempresentasikan tugas UTS Sosiologi Modern tentang paradigma sosiologi. Yang pertama, pengertian paradigma. Paradigma adalah cara orang melihat diri mereka sendiri dan lingkungan yang akan mempengaruhi pemikiran atau kognitif, sikap atau afektif, dan perilaku atau konatif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai-nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya disiplin intelektual. Paradigma, kata itu sendiri berasal dari Inggris abad pertengahan yang merupakan kata pinjaman dari bahasa Latin pada 1483 yang berarti bahwa paradigma, model atau pola. Paradigma Yunani yang diikunia yang berarti membandingkan atau berdampingan (para dan siodik). Pengertian paradigma menurut para ahli. Menurut Robert Finchis pada tahun 1970, paradigma merupakan dasar pandangan disiplin pada apa materi pelajaran yang harus dipelajari. Yang kedua, menurut Patton pada 1975, sebuah pandangan dunia, sebuah sudut pandang umum atau cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata. Yang ketiga, menurut Georg Richter pada 1980, pandangan mendasar ilmuwan tentang apa materi pelajaran harus dipelajari oleh cabang atau disiplin, dan apa aturan yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi yang dikumpulkan dalam menanggapi isu-isu ini. Yang berikut menurut Hermon, paradigma adalah cara mendasar untuk memahami, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang khususnya tentang realitas. Yang berikut menurut Bogdan. Menurut Bogdan menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi logis terkait yang mengarah pada cara berpikir dan penelitian. Menurut Biglen, paradigma adalah kumpulan longgar sejumlah asumsi, konsep, dan atau proposisi terkait yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Menurut Becker, paradigma sebagai seperangkat aturan yang pertama menetapkan atau mendefinisikan batas-batas, dan yang kedua menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu untuk berhasil. Yang berikut Cohen membatasi paradigma sebagai studi filosofis pelaksanaan tujuan atau motif. Dan yang berikut menurut Minion, paradigma sebagai studi filosofis pelaksanaan tujuan atau motif. Dan yang berikut menurut Msir, asumsi psikologis tentang pembentukan tuntutan pengetahuan atau klaim pengetahuan, prosedur umum penyelidik
atau strategi penyidikan, dan proses jaringan dan analisis data dan pelaporan, metode penelitian, macam-macam paradigma. Paradigma terdiri dari paradigma politik, paradigma ekonomi, paradigma sosial dan budaya, paradigma hukum, dan paradigma bidang kehidupan antara agama. Contoh paradigma. Contohnya Pancasila sebagai paradigma. Berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menghadapi segala aspek serta berbagai permasalahannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Yang pertama, untuk mencapai tujuan nasional diperlakukan pembangunan nasional. Yang kedua, pembangunan nasional, usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan manfaat kemajuan iptek, memperhatikan tantangan global serta mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan dengan kekuatan moral dan etika. Yang berikut pembangunan nasional pada hakikatnya adalah sebagai tindakan pengalaman nilai-nilai dari Pancasila. Pancasila adalah dasar pedoman dan tujuan pembangunan nasional. Yang berikut filsafat Pancasila. Filsafat identik dengan kata dalam bahasa Yunani yaitu filosofia atau philos yang mencari atau mencintai, dan sophia berarti kebenaran atau kebijaksanaan. Filsafat berarti 1. Mencakup kebenaran, 2. Mencintai kebijakan. Berikut tujuan filsafat adalah menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya, dan filsafat Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Pancasila berasal dan digali dari kepribadian bangsa yang telah berurat, berakar, dan karenanya merupakan cerminan kebudayaan bangsa Indonesia. Pelaksanaan dan pengalaman dalam Pancasila. Pelaksanaan Pancasila, tindakan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai sebuah kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengalaman Pancasila yaitu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Yang berikut paradigma dalam sosiologi. Yang pertama, fakta sosial. 1. Fungsionalisme struktural, 2. Konflik, 3. Sistem, 4. Sosiologi makro. Yang pertama, definisi sosial. 1. Action teori atau teori tindakan. Yang kedua, interaksionisme simbolik. Yang ketiga, fenomenologi. Yang berikut perilaku sosial. Yang pertama, behavior sosiolog.
dan exchange teori. Yang pertama, fakta sosial. Dalam paradigma fakta sosial terdapat sesuatu di luar diri kita yang mampu memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu agar dapat berperilaku sesuai dengan apa yang ada di luar dari diri kita. Menurut Durkheim, fakta sosial merupakan salah satu cara bertindak baku maupun tidak yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah pelaksanaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umumnya dipakai suatu masyarakat dan pada saat sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individu. Secara garis besar, fakta sosial yang menjadi pusat perhatian penyidik sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. 1. Teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Menurut teori fungsionalisme struktural yang terdiri dari banyak lembaga di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi masing-masing. Pemikiran fungsionalisme struktural sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Yang berikut fungsionisme dapat didefinisikan dalam dua cara yang berbeda, pengertian yang lemah dan pengertian yang kuat. Sementara definisi yang kuat tentang fungsionalisme diberikan Turner dan Mariansky yang mendefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang berdasarkan pada analogi masyarakat dengan organisme berdasarkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, konflik. Teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Tokoh utama teori ini adalah Ralph Daher, dan proposisi yang dikemukakan oleh penganut teori konflik bertentangan dengan proposisi yang dikemukakan teori fungsional struktural. Menurut Dahrendorf, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Yang ketiga, teori sistem. Teori sistem dipetakan oleh Georg Richter pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, institusi, pranata-pranata sosial yang saling mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sistem sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan. Hubungan antara elemen-elemen sosial tersebut adalah hubungan timbal balik dan atau hubungan yang dua arah. Orang yang paling giat mengembangkan teori sistem adalah Niklas Luhmann dan Kenny Bailey. Kedua hidup pada abad ke-20. Yang berikut definisi sosial. Dalam paradigma, definisi sosial bercirikan adanya interaksi dengan norma sehingga menimbulkan makna dan perilaku yang
bersifat kontinu. Selain itu, dalam paradigma ini selalu melihat hal-hal khusus. Paradigma ini lahir sebagai respon atas faktor sosial yang menganalisis fenomena sosial secara komprehensif, dan analisis paradigma ini menitikberatkan pada tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan atas kesadaran seseorang. Yang dimaksud dengan tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung makna bagi dirinya sendiri, dan tindakan itu yang diharapkan pada pihak lain. Menurut paradigma ini, sistem atau struktur di luar diri manusia tidak mempunyai kemampuan mempengaruhi potensi dalam diri manusia. Tokoh utama paradigma ini adalah Max Weber yang telah melahirkan teori aksi dan social action. Ada sejumlah besar teori yang dapat dimasukkan ke dalam paradigma ini, yaitu teori tindakan, interaksionisme, dan simbolik, dan fenomenologi. Yang berikut teori tindakan. Beberapa asumsi fundamental teori akan dikemukakan oleh Hinckley dan merujuk pada karya Max Weber dan Seng dan Persson. 1. Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Sebagai subjek, manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bertindak, manusia melakukan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok mencapai tujuan. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan sedang dan telah melakukannya. Ukuran-ukuran, aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan. Yang berikut teori interaksionisme simbolik. Yang pertama, pendekatan dari interaksionisme simbolik ini mengikuti pendekatan Weber dalam teori aksi. Sumbangan Persson pengikut utama Weber terhadap pengembangan teori ini baru ini juga sangat besar, walaupun tanpa pengakuan penganut teori ini. Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial dan paradigma perilaku sosial dengan alasan yang sama. Keduanya tidak mengetahui arti penting kedudukan individu. Bagi paradigma sosial, individu pandangannya sebagai orang yang terlalu mudah dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dari luar dirinya, seperti kultur, norma, dan peranan sosial. Yang berikut teori fenomenologi. Alfred Schroeder mengatakan bahwa reduksi fenomenologis pengesampingan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang ia sebut sebagai suatu arus pengalaman. Sebutan fenomenologis berarti studi tentang cara di mana fenomena, hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari permunculannya adalah sebagai aliran pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima dari panca indera kita. Yang ketiga, persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial itu sendiri, yakni bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk. C. Perilaku sosial.
Pandangan ini lebih mengarah pendekatannya pada psikologi, di mana Skinner mencoba menjelaskan menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi aliran behaviorisme ke dalam sosiologi. Teori, gagasan, dan praktik yang dilakukannya telah memegang peranan penting dalam pengambilan sosiologi behavior. Dalam paradigma perilaku sosial, terdapat sesuatu yang dapat memacu perilaku seseorang. Dengan kata lain, perilaku seseorang ditentukan oleh stimulus yang datang dari luar yang membuat kemudian individu berpikir dan berperilaku. Ada dua teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial, yaitu behavioral dan sosiologi, dan teori exchange. Yang pertama, teori behavioral sosiologi. Teori ini dibangun dalam rangka menerapkan prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi. Teori ini memutuskan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Yang kedua, konsep dasar behavioral sosiologi yang menjadi pemahamannya adalah reinforcement, yang dapat diartikan sebagai ganjaran atau reward. Tak ada sesuatu yang melekat dalam objek yang dapat menimbulkan ganjaran. Perulangan tingkah laku tak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri. Teori exchange. Tokoh utama adalah Georg Hoffman. Teori ini dibangun dengan maksud sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial. Baik, terima kasih Pak.